Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Innal hamdalillah nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh. Wa na'udzu billahi min sururi anfusina wa min sayyiati a'malina. May yahdihillahu fala mudilla lahu wa may yudlilhu fala hadiyalah. Ashhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lah wa ashhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluhu la nabiyya ba'dah. Allahumma salli wa sallim wa barik ala sayyidina Muhammadin khatamil anbiya'i wal mursalin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in, amma ba'du. Usi nafsi bitaqwallah faqad fazal muttaqun. Ma'asyiral muslimin wal muslimat rahimani wa rahimakumullah. Wabil khusus ibu-ibu jamaah sekalian yang diberkahi Allah Subhanahu wa taala, yang kami hormati pimpinan Majelis Ta'lim As-Salam beserta seluruh stafnya, yang kami hormati Ketua Dewan Kemakmuran Masjid Jami As-Salam beserta seluruh stafnya, cek satu. Yang kami hormati pimpinan Majelis Ta'lim As-Salam beserta seluruh stafnya, yang kami hormati Ketua Dewan Kemakmuran Masjid Jami As-Salam beserta seluruh stafnya, yang kami hormati orang-orang tua kami, guru-guru kami, ibu-ibu, jamaah hadirat yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala. Alhamdulillah, puji serta syukur marilah kita panjatkan kehadirat Allah Subhanahu wa taala yang masih memberikan kita nikmat umur panjang, nikmat sehat wal afiat, hingga kita dapat hadir dan kumpul di sore hari ini dalam rangka melaksanakan kewajiban kita, yakni thalabul ilmi. Mudah-mudahan hadir dan kumpulnya kita di sini mendapatkan barokah dan ridho dari Allah Subhanahu wa taala. Salawat ma'assalam semoga tercurahkan kepada junjungan alam Nabi Yuna Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Ibu jamaah sekalian yang diberkahi Allah Subhanahu wa taala, sore hari ini kita masih membahas bab tentang yakin dan tawakal. Karena jarak kita terlalu jauh ya Bu ya. Kalau saya ngajinya biasanya ba'da subuh terus, jadi daya ingat kita pun masih pendek gitu ya, masih seger terus gitu. Ini jarak kita 1 bulan. Apa ya kemarin ya? Yakin apa ya? Tawakal apa ya? Gitu kan. Nah, sekedar merefresh. Yakin
yakni sabatun wa imanun. Yakin itu keimanan yang kokoh. Apa Bu? Keimanan yang kokoh, yang kuat. Jadi yakin itu asalnya dari apa? Iman. Iman itu akan artinya percaya. Kita berbicaranya umum dulu ya Bu ya. Kita berbicara umum. Jangan bicara yakin dengan orang yang tidak punya iman. Nggak ada. Karena yakin itu keimanan yang sudah pada level sangat kokoh, itu adalah keyakinan. Jadi jangan berbicara yakin dengan orang yang gak punya iman. Nah balik lagi, iman artinya apa? Percaya. Kepercayaan ini pun kembali lagi, percayanya sama siapa? Artinya gini, setiap orang yang punya keyakinan, ini kita lagi ngomongin masalah duniawi dulu ya Bu ya. Ada seorang pengusaha, dia sekolah, dia belajar tinggi ilmu bisnis. Dia yakin banget ilmunya ini bisa membawa bisnis yang akan dia kembangkan nanti ini bisa maju. Berarti dia percayanya sama siapa tuh? Sama ilmunya. Kita menikah, pertama kali ibu mau dinikahi sama suami ibu, itu ibu percaya nggak sama suami? Percaya kan? Percaya sama omong gombalnya kan? Kita tahu kalau dia gombal. Jadi makanya saat kepercayaan itu sudah sampai puncaknya, maka itulah keyakinan. Jadi jangan bicara yakin dengan orang yang nggak beriman. Cuma masalahnya nanti tergantung imannya itu kepada siapa. Nah, di dalam masih halaman 93, biar saya perjelas dulu. Wa 'alallahi falyatawakkalul mu'minin. Di sini Allah mengingatkan kepada kita bahwa seharusnya orang yang beriman itu dia bertawakalnya kepada Allah, yakin kepada Allah. Ya, punya keyakinan dan punya ketawakal itu hanya kepada Allah, jangan kepada ilmunya. Karena selain Allah itu semuanya akan musnah. Selain Allah semuanya akan mati. Maka saat kita meyakini atau mempercayai makhluk, biasanya kita akan kecewa. Misalnya, maaf, ada yang menjanjikan kita nanti setelah Idul Adha ini saya akan memberangkatkan ibu-ibu majelis taklim bergiliran. Yang pertama saya berangkatkan sesuai abjad ya. Dimulai dari abjad huruf A. Wah, yang namanya dimulai dari abjad huruf A udah seneng aja tuh. Baru dimulai abjad huruf A. Nggak tahu di taklim ini huruf A ada berapa? Ada 5, yang diberangkatin cuma 1. Nah di situ udah seneng aja. Saya kan A, berarti tahun depan nih saya nih diberangkatin nih umrah gitu kan. Tambah senang lagi kalau ternyata yang diomongin A itu, yang dimaksud inisial A itu adalah diri kita. Oh, udah tambah senang aja. Tapi keyakinan kita seringkali salah sandaran, salah sasaran. Yang bisa menyampaikan kita ke Ka'bah Baitullah Asy-Syarif itu siapa, Bu? Allah Subhanahu wa Ta'ala. Sementara kita senangnya gara-gara dapat kabar dari siapa? Dari manusia. Janjinya habis lebaran Idul Adha, habis lebaran Idul Fitri orangnya meninggal. Gimana dah? Ya,
nggak jadi deh gitu. Karena keyakinan kita itu salah tempat. Padahal kalaupun dengan cara apapun, kalau Allah sudah mentakdirkan kita untuk bisa sampai ke Ka'bah Baitullah Asy-Syarif, pasti ada jalan. Nah makanya lagi-lagi saya ingetin sekali lagi, jangan sampai nanti maksudnya ada orang yang beranggapan gini. Jadi jangan berbicara keyakinan bagi mereka yang nggak beriman. Terus gimana dengan orang-orang yang non muslim lah gitu ya. Orang-orang yang non muslim, mereka punya keyakinan juga kok. Itu yakinnya tadi. Kalau yakinnya kepada Allah, insya Allah Allah tidak pernah mengecewakan hambanya. Tapi kalau kita yakinnya dengan selain Allah, dengan makhluk, yakin dengan diri sendiri, yakin dengan ilmu kita, yakin dengan saya kan masih muda, kuat, nggak taunya baru dikasih pilek aja udah meriang. Di sini salah sandaran. Keyakinan kita salah sasaran. Harusnya keimanan kita itu, keyakinan kita itu hanya kepada Allah. Paham ya Bu ya? Paham ya Bu ya? Jadi sekali lagi saya ingetin bahwa kondisi pada saat dimana kalau kita pakai urutan perang kan Bapak Ibu. Jadi balik lagi, iman itu, yakin itu sabatun wa imanun. Keimanan yang kokoh. Laisa ma'ahu syakkun biwajhi minal wujuh. Tidak ada sedikit pun keraguan. Kalau di dalam hati kita masih ada tapinya kan, kita seringkali gitu ya, Bu, ini yakin nih mau berangkat umroh tahun depan biar kita bisa rombongan loh gitu loh. Mau, tapi masih ada tapi. Berarti udah yakin belum tuh? Belum. Karena yakin itu adalah keimanan laisa ma'ahu syakkun. Jadi yakin itu keimanan yang kokoh tanpa ada sedikit pun keraguan di dalamnya. Jadi kalau masih ragu, itu belum disebut dengan yakin. Jadi belum yakin. Bu, kata suami ibu dulu nih, pokoknya saya janji, saya akan bahagiakan kamu, saya akan selalu ada untuk kamu, selalu ada untuk kamu. Ngomong keren banget ya. Dari situ ibu percaya nggak? Sebetulnya nggak percaya. Masa iya selalu ada? Emang nggak pernah ke kantor apa? Emang nggak pernah tidur apa? Kan tidur juga suami kan Bu ya. Cuma di situ kata-kata manis itu bikin hati itu kayak gimana gitu. Ngedenger kata-katanya tuh kayak dia tuh menyerahkan dunia. Bikin kita percaya. Padahal keyakinan itu memang berawal dari kepercayaan. Terlalu gombal juga bikin orang jangan percaya sama orang yang mulutnya manis. Terlalu manis pun bikin orang enggak. Jadi makanya saat suami dulu ngomong menjanjikan sesuatu, dia bilang insya Allah nanti pokoknya saya janji, insya Allah saya akan bahagiakan kamu sekuat tenaga saya jika Allah mengizinkan saya untuk menjadi pendamping kamu. Nah digantungnya kepada siapa tuh? Kepada Allah. Kalau digantungnya kepada diri sendiri, pokoknya percaya deh sama abang, abang akan selalu ada untuk neng. Jangan percaya, karena itu makhluk. Kalaupun kita percaya, nanti akhirnya jadi kecewa. Nah, yang dimaksud dengan yakin itu, para sahabat waktu itu adalah tatkala yakinnya kepada Allah, maka apapun yang dikatakan oleh Allah. Makanya dalam rukun iman yang pertama kita percaya kepada Allah. Apapun yang dikatakan Allah, kita percaya. Dan rukun iman percaya kepada para rasul-rasul Allah. Makanya begitu rasul pun ngomong, kata Allah dalam surah An-Nasr, inna ma'al usri yusra. Sesungguhnya beserta kesulitan itu ada kemudahan. Yakin gak Ibu? Benar.
Kalau masih yakin nggak ya? Yakin nggak ya? Itu yakin bukan? Bukan. Karena keyakinan itu laisa ma'hu syakkun. Keyakinan itu nggak ada keraguan. Kalau dia masih ada ragu, yakin nggak sih? Kamu percaya nggak? Nah, kalau masih ada timbul pertanyaan begitu, berarti dia belum yakin. Makanya para sahabat saat Allah dan Rasulnya ngomong, walaupun itu omongannya itu hal-hal yang gaib, hal-hal yang tidak nyata, tapi kalau karena keyakinannya sudah tinggi kepada Allah dan Rasulnya, begitu Rasulullah SAW menyatakan wa'lam annan nasra ma'as sabri, sesungguhnya kemenangan itu beserta kesabaran. Artinya hanya orang-orang yang sabarlah yang akan diberikan oleh Allah itu kemenangan. Makanya kalau kita urut dari situasi perang Bapak Ibu ya, ini kita ngomongin yakin ini karena ini menyangkut keimanan, jadi jangan terlalu buru-buru juga. Dalam buru-buru maksudnya gini, biar posisinya itu benar-benar kayak tadi saya ngasih contoh, saya memberikan contoh. Saat makhluk ngomong aja yang manis kita tuh udah percaya, apalagi omongan itu disandarkan kepada Allah Rabbul Jalil. Insya Allah kalau nanti saya jadi suami kamu, saya akan bimbing kamu di jalan Allah Subhanahu wa ta'ala. Nah, karena gantungannya Allah, kepercayaan kita pun tumbuh. Dan terus kita omongin lagi masa depan, nanti begini ya Neng, nanti kan kalau abang senangnya pedas nih, Neng kan senangnya nggak pedas, gimana caranya tuh? Gampang Neng, kasih aja abang mah cabai bulat sama garam, sayurnya nggak usah dicabein. Ntar kan kalau dicabein Neng nggak suka pedas. Wah, ini makin berarti solutif banget ini kalau jadi suami nantinya nih. Wah, makin yakin aja tuh kan. Nah, dari sinilah sekali Bu ya, dari sinilah yakin itu akan tumbuh, keyakinan itu akan tumbuh. Nah, kembali, buah dari keyakinan yang mantap, buah nanti kan gini, yakin itu ada 3. Kemarin udah kita bahas, yakin itu ada 3. Ya, rumusnya itu ain ha ain. Yang pertama ilmul yakin, yang kedua hakul yakin, ain ha ain, yang ketiga ainul yakin. Sekarang ibu percaya nggak kalau di Jakarta Pusat itu ada monumen nasional yang di atasnya itu berlapis emas, ada emasnya. Awalnya ibu mungkin kalau kita orang sini, orang yang dekat sama Jakarta mungkin udah tahu. Tapi kalau ada orang di daerah, emang iya ada tugu yang tingginya 70 meter, terus di atasnya dilapisin emas. Orang daerah kan belum pernah ke Jakarta. Tapi begitu pas dia nonton televisi, dia lihat, oh itu Monas. Itu apa namanya? Ilmul yakin. Dengan pengetahuan dia bisa tahu, bisa yakin. Ilmul yakin. Ya, baru ain pertama. Ilmul yakin. Jadi ilmu itu artinya dengan pengetahuannya dia percaya. Oh iya, saya lihat di televisi emang ada loh Monas di Jakarta, dan itu tingginya kurang lebih 70 meter. Di atasnya ada emasnya. Nah, begitu pas anaknya kerja di Jakarta, diajak sama anaknya ke Jakarta. Begitu sampai Jakarta, orang itu diajak keliling Monas. Dia lihat, secara langsung ngelihatnya. Kalau tadi kan lewat televisi gitu kan. Nah sekarang dia lihat secara langsung. Oh iya, ternyata beneran ada ya, bukan cuma di TV. Nah itu apa namanya? Hakul yakin. Nah begitu naik lift, di Monas kan ada lift ya kan? Naik lift sampai ke atas, dia sampai nyentuh Monasnya gitu kan. Baru dia apa? Hakul. Kalau udah hakul yakin, bisa nggak dia diajak? Udah nanti bilangnya Monas itu nggak ada. Gimana nggak ada?
Kamu percaya nggak bahwa Monas itu ada? Ada, percaya. Bohong kali, itu kan cuma berita. Bener, orang saya ke sana ngelihat langsung, bahkan saya nyentuh langsung Monasnya ada. Nah kalau udah kayak gitu bisa berubah gak kayak gitu? Enggak, karena dia sudah hakul yakin. Jadi udah hakul yakin. Nah, buah dari keyakinan yang tinggi inilah nanti timbul tawakal. Makanya jangan berbicara yakin tanpa iman, dan tidak ada tawakal tanpa keyakinan. Jadi orang yang tawakalnya tinggi kepada Allah itu hanya orang yang percaya dan yakin kepada Allah. Makanya saat Rasulullah SAW ngomong di hadapan para sahabat, kan kalau kita urutan perang itu perang Badar. Perang Badar terjadi pada tahun kedua Hijriyah, bulan Ramadan tanggal 17. Di situ Rasulullah menyampaikan, wa'lam anna nasra ma'as sabri. Ketahuilah wahai sahabatku bahwa kemenangan itu bersama orang-orang yang sabar. Bayangkan Bu, jarak kota Madinah ke tempat lokasi pertempuran Badar itu 145 km. 145 km. Untuk naik bis ke sana aja butuh waktu 2 jam baru nyampe ke tempat lokasi pertempuran Badar. Kondisinya saat itu belum ada bus, masih menggunakan unta. Terjadinya perangnya di bulan Ramadan tanggal 17. Bayangkan 300 kaum muslimin Madinah berangkat ke medan Badar. 300, untanya berapa? Untanya cuma 70. Untanya cuma 70. Jadi mereka tuh naik untanya bergantian. Ayo, setengah jam ya. Yang 70 naik, yang lainnya jalan. Ntar setengah jam berikutnya turun, yang ini naik. Terus jalan lagi, setengah jam lagi turun, yang belum naik. Terus begitu. Bayangkan bulan Ramadan, di saat orang-orang kita mager mau kemana-mana. Kita kan mager bilang ya Bu ya, malas gerak, lagi puasa, lemes, takutnya nanti. Ini perang loh, menempuh perjalanan 140 km jalan kaki, kalaupun naik ontanya itu bergantian. Nah dari sini dijanjikan oleh Rasulullah bahwa di balik kemenangan itu bersama kesabaran. Datang setelah kesabaran, bersama kesabaran. Kalau mereka nggak yakin dengan kata-kata Rasulullah, gimana mau menang? Orang lagi puasa begini, lemes. Ingat loh, yakin. Kalau nggak yakin, udah selesai. Apalagi yang dihadapinya musuhnya itu jumlahnya 3 kali lipat, 300 lawan 1000 orang. Udah lagi puasa, jalannya jauh. Nah sementara orang kafir Quraisy, mereka nggak puasa, pasukannya banyak. Karena dijanjikan, ingat, ada kemenangan di balik kesabaran. Mereka yakin banget dengan kata-kata yang disampaikan oleh Rasulullah. Karena buat mereka yang punya keyakinan yang sangat kokoh tadi, laisa ma'ahu syakkun, apa yang dijanjikan Rasulullah pasti terjadi. Pasti kita menang, walaupun kita lemes, kagak makan, gak minum. Beliau singgah di Bi'ru Rauha. Ya, ada Bi'ru Rauha di situ. Beliau singgah ngambil air sekedar perlengkapan persiapan buat berbuka puasa nanti. Bayangkan, kalau kita mau pulang kampung kan ngebesek di rumah. Ini untuk minum aja beliau nyari Bi'ru Rauha.
Ya, begitu jalan lagi, istirahat, besoknya berangkat lagi, jalan lagi. Karena naik onta nggak sama seperti naik bus. Besok lagi mampir di Bi'rus Syifa, diingatkan sama penduduk setempat. Hei, jangan kamu minum air sumur Bi'ru Syifa itu. Dulu namanya bukan Bi'ru Syifa. Jangan kamu minum air itu, karena air itu beracun. Lantas di tengah kehausan kaum muslimin dan untuk bekal ya Bapak Ibu, karena memang udah maghrib datang, kaum muslimin haus, belum berbuka, bekal nggak ada. Rasulullah pun mendatangi sumur itu. Diperingatkan lagi, jangan minum air itu wahai Rasulullah, itu air itu, sumur itu beracun. Dan sumur itu diludahi oleh Rasulullah dengan berdoa memohon kepada Allah. Akhirnya air itu berubah jadi obat. Makanya sekarang terkenal dengan Bi'rus Syifa. Percaya dengan Bi'rus Syifa, Bu? Di daerah Badar sana? Nah, bagi kita, kalau Mekah mungkin Ibu udah lihat, tapi kalau untuk Bi'rus Syifa, Bi'ru Roha, mungkin karena belum ke sana, belum melihat, masih emang ada Bi'rus Syifa. Air sumur yang diludahi Rasul itu di mana? Itu ada, Bu. Dan saya baru kemarin juga pulang dari sana. Ya. Berarti hakul yakin, bahkan ainul yakin. Ya. Dan alhamdulillah saya sempat membawa 1 botol air Bi'rus Syifa. Ya, nah, tanpa keyakinan mereka nggak mungkin bisa sampai ke Badar, Bu. Akhirnya sampai di Badar, mereka bertempur melawan musuh yang jumlahnya 3 kali lipat dari jumlah kaum muslimin Madinah. Nah, dengan izin Allah, Allah turunkan bantuannya, Allah turunkan malaikat-malaikatnya melalui Jabal Malaikah. Nanti di Badar pun ada bukit ya, ada, kalau dibilang gunung, itu mungkin gunung, tapi saya bilangnya itu bukit karena lumayan juga tinggi, lebih tinggi dari masjid ini ya. Itu berpasir tanpa pepohonan di situ. Nah, singkat cerita, kekalahan kaum kafir Mekah pada perang Badar yang udah pede banget, orang Mekah ini punya keyakinan juga bakal menang, jadi sama-sama yakin. Ingat ya, lihat posisi pada perang Badar ada 2 keyakinan. Orang tidak mungkin mau beradu perang tanpa keyakinan. Kalau mereka dari awal sudah tidak punya keyakinan, pasti nggak akan terjadi perang. Udah mundur aja, kita bakal kalah. Tapi mereka dua-duanya punya keyakinan. Orang kafir Quraisy Mekah punya keyakinan kita menang. Jumlah kita 3 kali lipat, kata mereka. Kita pasti menang karena kita makan kenyang. Lah mereka lagi puasa, jumlah mereka sedikit, kita pasti menang. Orang kafir punya keyakinan. Sementara kaum muslimin Madinah punya keyakinan yang disampaikan oleh Allah dan Rasulnya. Di balik kesabaran, Allah janjikan kemenangan. Dan ini keyakinan, yakin pasti menang. Kita harus sabar, karena orang sabar dijamin akan menang. Berarti kan punya 2 keyakinan. Yang satu yakinnya sama diri sendiri. Orang kafir itu percaya sama diri sendiri, sama jumlah yang besar kan. Yang satu yakinnya kepada janji Allah dan janji Rasulullah. Lihat nih, lihat Bu. Jadi jangan sembarang yakin. Nanti kalau udah yakin, dia juga yakin. Iya, orang kafir yakin dengan agamanya. Kita yakin dengan Allah dan Rasul kita. Paham? Sama, waktu perang Badar pun mereka sama, punya keyakinan yang sama. Nah, di balik itu semua, akhirnya kepercayaan diri terhadap diri sendiri yang notabene ini, begitu kalimat takbir Allahu Akbar, Rasulullah pun menjanjikan ada surga di Badar. Terbayangkan Bu, yang saya saksikan waktu ziarah ke Badar kemarin itu cuma padang pasir.
Tapi Rasulullah di situ menjanjikan di depan para sahabat ada surga di Badar. Bagi mereka yang yakin saat itu dengan omongan Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam, terbayang Bu, walaupun itu omongan gaib, surga gaib kan Bu ya? Surga gaib kan? Dengan segala kenikmatan surga udah terbayang. Ayo dapatin surga kita, ayo dapatin surga kita. Kenapa? Syahid itu anugerah, bukan keinginan. Tanpa izin Allah, kita bisa enggak dapat syahid? Enggak. Berapa banyak orang yang ikut perang tapi tidak mati-mati, enggak syahid-syahid. Karena belum dapat izin dari Allah. Makanya begitu dia yakin di balik Badar itu ada surga, Allahu Akbar, kita perang. Dipanah aku akan dapat surga. Nah sementara orang kafir, lagi di panah dapat surga, kita di panah dapat apa? Perang keyakinan. Makanya yang tidak yakin, apalagi keyakinannya itu lemah, bergantung kepada makhluk, dia akan kalah. Makanya iman itu penting buat kita dalam menghadapi kehidupan kita sehari-hari. Iman itu harus penting. Gantungkan Allahus Samad. Gantungkan semuanya kepada Allah. Karena Allah lah Maha berkehendak atas segalanya. Kita baca, lillahi ma fis samawati wa ma fil ard. Milik Allah semua yang ada di langit dan di bumi. Yang ngomong begitu siapa? Yang mengatakan itu siapa? Allah. Yakin? Hah? Yakin sih? Kok yakin sih? Anggaplah ada seorang pemuda ganteng, tapi belum dapat jodoh. Kapan nikah? Doain aja, insya Allah tahun depan. Ngomongnya sih, ingat ya, yakin itu amalan apa Bu? Amalan apa? Hati. Yakin, cinta, iman, percaya, itu amalan apa? Amalan hati. Diomongin belum tentu, kalau ngomongnya enggak sesuai hati belum tentu. Jadi di mulutnya, insya Allah doain aja ya. Wah ngomong insya Allah doain aja ya. Terus abis dia ngomong dia ngaca. Masa iya seganteng ini kagak laku sih? Di situ lihat dah. Di situ lihat. Dia tawakal nggak sama Allah? Kalau dia yakin bahwa setiap makhluk pasti ada pasangannya, udah dia tenang aja. Dia nggak ngandelin ketampanannya. Karena jujur aja, berapa banyak artis yang cakep sampai sekarang belum kawin-kawin? Belum nikah-nikah. Itu artinya jodoh itu bukan tergantung kecantikan atau ketampanan kan. Jadi jodoh itu anugerah Allah. Makanya jangan kepedean, yang cakep jangan kepedean. Yang cakep jangan kepedean. Yang jelek pun jangan kecil hati. Sebab semua adalah karunia Allah, ya. Jadi yang jelas itu seperti itu Bu ya. Jadi makanya saat coba tawakal lah. Contoh satu tawakal. Kalau tawakal itu buah dari keyakinan. Saat kita udah yakin pasti Allah akan beri jalan. Yakin Allah pasti menolong hambanya. In tansurullaha yansurukum wa yuthabbit aqdamakum. Jika kamu menolong agama Allah, Allah akan menolong kamu. Maka tetapkanlah langkah kamu pada jalannya. Yakin gak? Yakin sih. Berarti itu belum yakin kalau masih sih. Kalau udah yakin. Saya yakin saat kita menolong agama Allah, Allah akan menolong kita. Jika kita menolong agama Allah, Allah akan menolong kita. Dan saya yakin, kalau yakin udah. Sama kayak misalnya kita anggaplah kapal kita tenggelam di lautan lepas, di lautan luas.
Tidak ada satupun, nggak ada kayu, nggak ada pelampung buat kita. Kita hanya berenang terapung-apung dengan berenang. Kita udah menyaksikan kiri kanan, nggak ada kapal, nggak ada perahu nelayan lewat, nggak ada apa. Terus kita berdoa kepada Allah. Doa kita sambil memejamkan mata. Ya Rob, ya Rob, tolong saya Rob, ya Rob, hanya kepadamu aku gantungkan hidupku ya Rob, ya Rob. Yakin banget. Disitulah keyakinan itu. Artinya yakin dan tawakal itu nggak ada lirik kanan lirik kiri. Tapi kalau misalnya kita ngelirik ke kanan kapal, ya Rob tolong saya. Kapal, ya kapal nggak ada, ya. Berarti kan kita ngarepnya bukan hanya kepada Allah, tapi juga kepada makhluk. Jadi yakin dan tawakal ini adalah dua hal yang satu merupakan buah bagi yang lainnya. Nah, begitu kalah dalam perang Badar, orang kafir Quraisy Mekah bilang, ngancam, tahun depan kita ketemu lagi. Nah, tahun depan kita ketemu lagi. Di sini ayatnya yang nomor 2, alladzina qalu lahumun nas innan nasa qad jama'u lakum fa'ashawhum. Ya. Di sini dijelaskan yaitu orang-orang yang menanti Allah dan Rasulnya ketika orang-orang mengatakan kepadanya, orang-orang Quraisy telah mengumpulkan pasukan untuk menyerang kamu. Jadi begitu kalah dalam perang Badar, orang-orang kaum Quraisy Mekah ini, apa sih? Dendam. Akhirnya mereka mengumpulkan kekuatan. Dengan kekuatan yang ada mereka berangkat. Kalau waktu perang Badar mereka hanya bawa pasukan 1000, maka mereka datang pada perang Uhud di bulan Syawal tahun ketiga Hijriah. Mereka datang ke Uhud untuk menyerbu kaum Quraisy, kaum muslimin Madinah, membawa 3000. Dari 1000 naik jadi 3000. Kaum muslimin pun bersiap untuk menghadapi serangan kaum kafir Quraisy Mekah. Rasulullah mengumpulkan mereka yang tersisa dari perang Badar itu cuma dapat 1000 orang. Bayangin, 3000 lawan 1000, 1:3. Berangkatlah 1000 pasukan yang dipimpin oleh Rasulullah ke Uhud. Namun Abdullah bin Ubay bin Salul, orang munafik, ingat Bu, munafik ada di mana-mana. Orang munafik itu orang yang gak punya keyakinan. Jadi saat Allah dan Rasulnya ngomong, dalam kesabaran Allah akan berikan kemenangan. Sabar, kata orang yang gak punya keyakinan nih. Kata orang munafik, Bu, gimana mau menang? Orang perut lapar begini belum makan, orang lemes begini dibilang janjiin mau menang. Bagi mereka yang gak punya keyakinan alias munafik, ingat munafik itu antara mulut sama hati beda. Mereka bukannya yakin dijanjikan oleh Allah dan Rasulnya, malah mereka halu kali, malah ngomong begitu kan. Nah, disinilah Abdullah bin Ubay bin Salul memprovokasi 300 orang yang dari 1000 orang ini 300 diprovokasi. Akhirnya dari 1000 orang yang berangkat ke Uhud 300 pulang. Apalagi dia eneng-eneng. Ngapain berangkat ke Uhud? Baru kemarin nikah, mau bini lo jadi janda. Wah, pokoknya diprovokasi. Orang Quraisy itu datang 3000, lah kita cuma 1000. Tapi bagi mereka yang yakin di balik Uhud itu ada surga, apalagi waktu mereka pada perang Badar ini mereka nggak ikut, waktu itu nggak ikut perang Badar, mereka bilang, wah, kalau gitu, kalau besok ada peperangan saya mau ikut, saya akan jemput syahid saya. Mereka yang yakin akan surganya Allah, akan janji surga, mereka yakin banget, mereka berangkat. Tapi mereka yang gak yakin, apalagi yang imannya lemah,
Diprovokasi sama orang munafik, mereka balik. Sisa 700 melawan 3000. Ini hampir 1:4 kan? 1:4 lebih kan Bu ya? Bu, ini menggambarkan bagaimana ibu udah seyakin Rasulullah dan para sahabat nggak waktu itu. Makanya kan kita suruh mencontohnya kepada Rasulullah gitu Bu ya. Bagaimana posisi sahabat yang imannya baru seumur jagung, sudah harus kita aja umur kita beriman sama Allah udah berapa tahun? Baru belajar keyakinan di umur berapa kita? Nah, para sahabat Madinah itu perang Uhud ini tahun ketiga. Berarti baru 3 tahun masuk Islam. Baru 3 tahun memeluk agama Islam. Mereka sudah harus punya keyakinan. Ya, oke. Akhirnya pada perang Uhud pun ini kalau dibilang kalah kaum muslimin enggak. Karena pada hari berikutnya di saat Rasulullah dengan sisa pasukan menyergap kaum muslimin Madinah, kaum musyrikin Mekah, beliau pulang ke Mekah tanpa bisa menaklukkan Madinah. Artinya memang pada hari pertama kaum muslimin menang dalam strategi perang Uhud. Hari kedua terdesak gara-gara 50 orang pemanah yang Allah tempatkan di Jabal Rimayah tidak mematuhi perintah Rasulullah untuk tidak meninggalkan posnya di Jabal Rimayah, pasukan pemanah ini. Akhirnya setelah strategi Khalid bin Walid meninggalkan ghanimah di bawah Jabal Rimayah, tergiurlah pasukan pemanah 50 orang itu, 40 diantaranya turun untuk mengumpulkan ghanimah. Sisa 10 kelihatan sama mata Khalid bin Walid. Hei, ada titik lemah sekarang. Putar balik, serang balik. Makanya di hari kedua kaum muslimin Madinah terdesak, bahkan Rasulullah pun sampai terluka di kening dan kakinya karena terperosok. Bu, posisinya saat itu udah lemah. Bahkan 70 syuhada Uhud wafat syahid, termasuk paman Rasulullah Hamzah bin Abdul Muthalib. Terus para sahabat-sahabat terdekat termasuk Mus'ab bin Umair syahid, satu di antara 70 syuhada Uhud. Sambil pulang orang Quraisy Mekah ngomong lagi, tungguin tahun depan gue balik lagi. Terjadilah perang Ahzab pada tahun ke-5 Hijriah. Bulan Syawal juga terjadinya. Bayangkan, sebelum perang kondisi Madinah ini lagi paceklik, benar-benar lagi kelaparan. Sementara kaum muslimin, makanya disebut perang Ahzab ini pada ayat yang pertama, walamma ra'al mu'minuna al-ahzaba qalu hadza ma wa'adallahu wa rasuluhu wa sadaqallahu wa rasuluhu wa ma zadahum illa imanan wa tasliman. Di perang Ahzab orang di Madinah ini ada 3 suku orang Yahudi, Bapak Ibu. Ya, ada 3 suku orang Yahudi. Di antaranya adalah Bani Nadir yang diusir oleh Rasulullah dari Madinah karena tidak mau membayar upeti. Mereka menyalahi perjanjian. Nah, Bani Nadir inilah yang jadi provokator. Mereka mengumpulkan semua kafilah-kafilah yang ada di Mekah, bergabunglah mereka dalam pasukan sekutu. Maka terbentuklah pasukan sebanyak 10.000 kaum kafir Mekah. Bayangan, 3.000 naik sekarang jadi 10.000. Posisi kaum muslimin Madinah lagi paceklik, orang belum nambah lagi, pasukan belum nambah lagi. Mereka harus menghadapi pasukan yang semakin besar. Ditambah lagi dari dalam kota Madinah, Bani Quraidah ini mereka mengkhianati Rasulullah. Mereka bikin perlawanan dari dalam kota Madinah. Selama 6 hari 6 malam Rasulullah dan para sahabat, ribuan sahabat ya. Jadi kalau kita hitung di sini posisinya hampir 1.000 lebih kaum muslimin Madinah ya.
Itu di sini digambarkan 3.000 jadinya. Akhirnya dikumpulin sama Rasulullah. Karena apa? Kita bertahan aja di dalam kota. Karena bertahan, yang aki-aki juga ikut. Saya ikut ya Rasulullah. Saya pengen dapetin surga saya juga. Akhirnya termasuk aki-aki dan anak-anak, karena mungkin tidak akan, ya, mungkin dianggap tidak ada tempat yang selamat kecuali menghadapi musuh secara langsung. Maka terkumpullah 3.000 kaum muslimin Madinah. Ya, terkumpul 3.000. Selama 6 hari 6 malam, kurang lebih 1.000 orang sahabat gali parit Bu, atas usulan sahabat Salman Al-Farisi, sepanjang 5 kilo 5.544 meter, terbentang dari utara sampai ke selatan. Lebarnya 4,6 meter, dalamnya 3,5 meter. Mereka gali parit. Dan ibu tahu kan gimana kondisi kota Madinah, struktur tanahnya? Tidak hanya pasir tapi juga bebatuan. Jika ada di jalur parit itu ada batu yang tidak bisa dipecahkan, maka ini menjadi masalah. Bisa jadi batu itu bakal jadi jalan masuk ke kota Madinah kan? Makanya sahabat lapor ke Rasulullah, ya Rasulullah, ada batu besar yang tidak bisa kami pecahkan. Sementara kami udah diunjukin sama para sahabat. Sementara kami ini ya Rasulullah, diangkat bajunya sahabat, diganjel perutnya dengan batu karena lapar, Bu. Kita pernah nahan lapar hingga ganjel perut kita, Bu? Itu sahabat mau perang 6 hari 6 malam gali lubang, gali parit dengan kondisi perut yang udah lapar, diganjel pakai batu. Rasulullah tersenyum. Saya lebih lapar karena saya ganjel dengan 2 batu. Ada sahabat yang ngenes, sahabat yang kasihan sama Rasulullah. Diam-diam beliau berbisik, sahabat itu berbisik ya Rasulullah, ya Rasulullah, kebetulan saya punya kambing, tapi kambing itu ya emang kambing musim panas begini, kurus kambing saya Rasulullah. Dan saya juga nggak banyak memiliki gandum, cuma ada kali gandum itu cuma 1 kilo. Nanti saya mau bikin kari kambing, saya mau sembelih kambing itu, dan saya mau bikin roti dengan gandum itu. Nanti setelah engkau selesai, mampir ke rumah saya Rasulullah, kita makan yuk gitu kan. Tapi Rasulullah, beliau orang yang, masa saya pemimpin kenyang, sahabat saya lapar. Ayo kita datang ke rumah si A, kita mau diundang makan, tuan rumah kelabakan. Kambing kecil buat 1.000 orang, yang datang 1.000 orang. Didoain sama Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Sampai semua sahabat makan semua 1.000 orang, masih ada 1 panci untuk tuan rumah, 1 penggorengan untuk tuan rumah tersisa. Bu, ini mukjizat Rasulullah. Bahkan ada sahabat yang kedatangan istrinya, ngelihat suaminya kelaparan, istrinya itu ngasih kurma 2 butir, Bu, ke suaminya. Bang, ini buat ganjel abang makan. Rasulullah ngelihat, apa itu? Ini ya Rasulullah, istri saya ngasih kurma 2 butir. Sini. Ibu tahu kan kurma gede siapa, Bu? 2 butir loh, bukan 2 karung. 2 butir. Didoain sama Rasulullah, dicubitin, Bu. Itu cukup untuk 1.000 orang, bahkan lebih. Di sini mukjizatnya. Makanya begitu batu keras ini tidak bisa dibongkar, Rasulullah bilang, saya pinjam kapal kamu. Bismillahirrahmanirrahim. Dipalu sama Rasulullah, Bu. Palu pertama belum pecah. Rasulullah bilang, aku melihat dari kilatan api itu kemenangan untuk kita raih. Waktu nanti Iran akan kita taklukkan. Di pukulan yang kedua, cetrek, nyala lagi. Aku melihat kita bisa menaklukkan Persia. Ya. Cetrek, aku lihat lagi kita pasti nanti akan menaklukkan Romawi. Bagi mereka yang yakin, oh gitu Rasulullah, iya, berarti kita harus yakin bahwa satu di antara jalan menuju kemenangan untuk bisa kita menaklukkan Persia, Romawi, dan Yaman adalah dengan memecahkan batu ini, meskipun tenaga dan perut kita dalam keadaan lapar.
Tapi bagi mereka yang munafik, pengen naklukin Romawi, ngelawan yang 10.000 aja belum tentu menang, mana kelaparan begini, mana perut keroncong, ngimpi kali, halu kali. Disinilah bedanya keyakinan. Makanya kan waktu itu ada Rasulullah langsung. Saat itu ibu mungkin belum tahu kondisi di lapangan bagaimana. Bahkan ketakutan para sahabat waktu perang Ahzab ini, Bu, sampai-sampai Rasulullah zuhur, asar, maghrib, isya di jamak takhir, Bu, 4 waktu ini di waktu isya. Bayangkan, kenapa? Saking nggak bisanya meninggalkan medan perang. Bagaimana coba ketakutannya? Boro-boro mau makan, sholat aja kagak, nggak bisa. Ngedengak begini aja mungkin bisa mati, apalagi sekarang. Nah, oleh karenanya bayangkan, saat kita baru diuji sedikit aja oleh Allah dengan kesusahan, Rasulullah dulu sampai kelaparan tetap yakin kepada Allah bahwa di balik kesabaran itu ada kemenangan. Bahwa wa annal farja ma'al karb, bahwa ada jalan keluar bersama dengan kesulitan. Wa anna ma'al usri yusra, bahwa ada kemudahan bersama kesulitan. Jadi intinya gini, kalau kita udah emang, kita beriman gak, Bu? Beriman. Oke. Insya Allah besok kita akan bahas di yang kelima ini ya, halaman 95. Jadi maksud saya gini, sebelum kita melangkah lebih jauh lagi, pastikan dulu tidak ngomong keyakinan tanpa keimanan. Tanpa keyakinan tidak ada tawakal. Artinya apa? Saat kita ngaku beriman kepada Allah, apakah iman kita itu sudah sampai ilmul yakinkah? Sampai hakul yakinkah? Atau sampai ainul yakinkah? Nah, dari sini kita akan berlanjut ke kehidupan nyata, real kehidupan nyata. Apakah ibu yakin dengan rukun iman yang 6 yang sudah ibu ikrarkan? Percaya kepada Allah, percaya kepada Rasulullah, percaya kepada kitab-kitab Allah, percaya kepada hari kiamat, percaya kepada malaikat-malaikatnya. Ibu percaya itu? Saat percaya, kenapa saat kita berdoa kita yakin banget doa kita bakal didengar sama Allah? Tapi kenapa kita saat kita maksiat kita menyangka kalau Allah itu lagi tidur? Apakah itu yakin? Kalau yakin harusnya dua-duanya ada. Saat kita memohon yakin doa kita akan dikabul, begitu kita maksiat yakin Allah pasti ngelihat. Berarti di mana letaknya kesalahan iman kita? Nah, oleh karenanya mudah-mudahan di setiap kajian yang kita adakan ini mudah-mudahan menjadi sebuah pengokoh dari iman kita, Bu ya. Mudah-mudahan apa yang kita ikhtiarkan setiap hari, setiap saat untuk menjadikan kita hamba yang lebih baik lagi di hari-hari yang akan datang, diberi jalan mudah oleh Allah Subhanahu wa taala. Itu aja yang bisa saya sampaikan, mudah-mudahan ada manfaatnya. Al-Fatihah. Iya kan, iya kan. Kurang lebihnya saya mohon dibukakan pintu maaf. Akhirul kalam billahi taufiq wal hidayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.